Selamat pagi semuanya. Pagi ini jauh lebih cerah dari kemarin. Mungkin lebih baik. How are you all? Good, good. Baik-baik, so good. Saya cerita ya, ini dari sutra, ada dua sutra dengan cerita ini, yang namanya Arya Pariyesana Sutta dan Mahasacaka Sutta. Diceritakan pada waktu itu Buddha masih muda, masih kecil. Dia ikut dengan ayahnya ke sawah, ke ladang. Hari itu agak panas, ayahnya sibuk kerja di ladang. Beliau dengan tenangnya, masih mungkin umur belasan tahun. Beliau duduk di bawah pohon jambu. Di situ banyak pohon jambu waktu itu. Lihat ayahnya. Rasanya setelah duduk di sana teduh, beliau itu rasanya senang sekali. Dan matanya ditutup, hati tenang, dan ayem. Kemudian tidak lagi mata beliau ditutup dan tidak lagi butuh dengar suara burung-burung atau apa, duduk di sana tenang begini. Nyaman sekali gitu. Terus sekarang fast forward. Ini Buddha setelah tergugah, bertemu dengan murid-muridnya, dan lalu ditanya gitu, Bante, waktu Bante mencapai pegugan, seperti apa tuh Bante? Apa mainnya, kesadarannya itu seperti apa? Jadi ini agak teknikal. Dikira macam-macam, berdiri begini atau apa, tapi semua tahu kan. Terus dia bilang, saya juga tanya lu pertanyaan itu. Kalau saya ingat-ingat, ini beliau itu sangat skillful. Cerita ke murid-muridnya, ke siswanya ini, lalu beliau ngomong, saya bertanya, apakah perasaannya seperti waktu saya di bawah pohon jambu ini? Ini masih belasan tahun ya, belum jadi expert semati, belum ketemu Alaraka lama, belum ketemu Udaka. Lalu beliau bilang, ya itulah, dia jawab sendiri. Jadi ternyata kita harus berdiri di bawah pohon jambu. Kalau begini. Tapi terus ada catatannya, atau wihara Mahapati itu ada sudah gitu. Oh, Marisu, apa kita tunggu? Silakan. Ya, mari. Selamat pagi. Saya ulangi untuk Leven. Ceritanya. Tadi selamat pagi Su, bisa istirahat semalam? Wow, ini tadi saya baru, ini cerita mulainya. Cerita dari sutra yang namanya Arya Pariyesana Sutta, dan sutta yang namanya Mahasacaka. Ini cerita tentang Buddha setelah menjadi Buddha, ditanya oleh murid-muridnya gitu. Waktu Bante mencapai pegugan itu state of mind-nya, sematinya, pakai semati apa gitu. Dipikir sangat complicated gitu ya. Lalu terus
Buddha ini cerita, sewaktu saya masih muda, belasan tahun, saya ikut ayah saya ke sawah, lihat ayah saya kerja, mungkin karena dia yang punya tanah ya mungkin hanya orderin, mungkin, tapi dikatakan ayah kerja, udaranya panas, beliau duduk di bawah pohon jambu, sangat rileks, rasanya senang, tenang, dan pada waktu itu mata beliau ditutup, pendengaran tidak ditajamkan, dan rasanya itu ayam, tenang. Terus Buddha ngomong ke murid, saya juga mikir loh seperti itu. Seperti apa ya waktu saya awaken gitu. Terus Buddha bilang, apakah waktu itu, waktu saya masih kecil, duduk di bawah pohon jambu itu, apakah itu? Gitu. Lalu dijawab oleh beliau sendiri, ya itu. Jadi intinya itu untuk mengembirakan kita-kita ini. Jadi kalau misalnya kita kepepet ya, cari pohon jambu aja, duduk di bawah pohon jambu, kemudian sambil mikir. Tapi the point is that kategorinya yang dipakai oleh beliau ini luar biasa sekali. Tidak lagi istilahnya pemasukan indrawi, artinya tidak secara membutuhkan lihat yang indah, mendengarkan yang indah, merasakan yang indah. He was just there. Ayam nggak punya urusan apa-apa, sebelahnya sebotol aqua, everything there, mungkin juga bawa bakcang, nggak tahu. In that sense, it was so nice, just sitting there. And then tidak ada pemasukan dari panca indera, rasa senang, menggunakan kata damai, ayam. Ayamnya ini joy, right? Jadi ini polemik ya, ini polemiknya. Karena di sutra begitu lalu dikatakan tanpa pemasukan input indrawi, senang, tenang, damai, segala macam. Oh, itu patama jhana, jhana pertama. Itu dananya di polemiknya di sini. Tapi sebetulnya kalau dibaca benar-benar, itu Buddha itu mengatakan, makanya sampai sekarang ini masih polemik ya, antara yang satu pandangan mengatakan itu jhana pertama, tapi sebetulnya yang jelas kalau ditulis di sutranya, dalam bahasa Palinya maupun yang Madhyama agama dalam bahasa Tionghoa, kalau diterjemahkan itu malah Buddha itu tidak bermeditasi waktu itu. Hanya duduk secara, jadi itu makanya dikatakan itu pri-jhana. Pri-jhana, jadi hanya duduk semacam itu. Karena beda sekali. Pada saat itu Buddha nggak mikir apa-apa, meskipun kemudian beliau mengatakan, tapi kapasitas saya untuk witarga dan wicarya, atau untuk menyelidiki dan menganalisa masih tajam. Jadi jelas bukan ketiduran, right? Bukan right. Waspada, witarga dan wicarya itu wicaksana, tahu kalau perlu loh. Kalau diperlukan, itu pandangannya mesti tajam, tapi tanpa pemasukan indera. Kita waktu itu beliau nggak mengolah objek apapun, objectless. Nah ini sangat masuk akal sebetulnya, dan karena Buddha yang ngomong mestinya benar. Di dalam dua sutra beliau menegaskan seperti itu. Wah ini anti klimaks kan. Makanya
untuk yang profesor dikatakan, oh itu jana gitu. Jana pun sebetulnya jana pertama pun permulaan karena masih segala macam. Jadi tapi bukan jana. Karena Buddha kemudian mengatakan jangan ke situ. Gitu. Kalau urusan jana, kalau kamu mau mencapai jana sendiri itu bagus karena beliau juga bisa kan sampai alam jana paling tinggi. Ya, makanya dikatakan ini suatu kebebasan, kamu justru kalau kamu nggak di alam paling tinggi, nggak di jana paling tinggi, dikatakan ini kebebasan. Nah, ini memberi harapan loh untuk kita-kita. Ya. Jadi, apa, dan saya nggak buat-buat. Lalu apa yang beliau alami waktu itu? Ini loh kondisi seperti itu. Akhirnya nembus kebiasaan kita dalam sehari-hari yang selalu punya objek dalam pikiran kita. Right? Kita lihat apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita mikir apapun. Tapi at that moment, teknik beliau atau beliau itu dengan santainya di sana, it's objectless. Dan waktu itu beliau juga tidak itu dikatakan ya kemudian dari bawah katanya langsung kelihatan sinarnya gitu. Ceritanya banyak. Terus waktu itu juga diceritakan ayahnya mencari dia, cuma juga ini mungkin kok situasinya lain. Anyway, objectless, ya nggak mikir begini. Makanya dipikir ya kalau kita ke gua atau ke hutan segala macam akan menolong objectless gitu karena nggak ketarik kanan kiri, nggak lihat jam, right? Nggak ngecek WA and all those. It's all nice. Terus dengan keadaan seperti itu memungkinkan menembus apa? Melihat sesuatu yang ada. Kemarin suhu kita membicarakan mengenai samatha dan vipassana. Itu sebetulnya istilah yang sederhana. Samatha, samata, calm, semayam dalam keheningan atau semayam dalam keheningan. Artinya hening itu hening itu kestabilan. Kestabilan calm itu tenang, semayam dalam ketenangan, samatha artinya. Jadi kemarin kita mulai dengan tenang, itu seperti lampu yang tidak api lilin yang tidak bergetar-getar. Lilin apinya nyala. Kalian tahu kan ya kalau lilin nggak dekat AC itu kan ya tenang gitu. Kalau dekat AC seperti kita ini mikirnya gini-gini terus. Terus kita kemarin membicarakan mengenai vipassana yang dalam teks bukan vipassana meditasi yang kita kenal. Vipassana ini intinya setelah tenang melihat apa yang ada. Yata Buddha Darshana. Melihat apa yang ada. Kita mulai dengan dia. Makanya disebut pandangan tajam. Terjemahnya. V itu membelah, menusuk V. Makanya ini kemudian jadi bahasa Inggris. Bicycle, dua, menjadi dua. Bifocal. Ini dua, artinya you split into two. Kamu punya pandangan, lihat betul-betul yang ada apa. Makanya pasya untuk melihat. So vipassana artinya melihat pandangan tajam, kelihatan yang tajam. Dua ini selalu hampir barengan karena yang satu untuk yang lain gitu. Kalau kamu melihat yang nggak tajam, pikiranmu masih seperti lampu yang gini-gini, sendiri gini. Jadi intinya
Shamatha itu menenangkan api lilin, Vipassana meneranginya ini loh. Dengan adanya itu menerangi sekelilingnya. Ini Vipassana, teman. Memungkinkan kita untuk melihat sekitarnya. Makanya ada objeknya selalu. Kemarin yang kita gunakan sebagai objek adalah bergeraknya badan karena nafas. Saya sengaja menggunakan kata itu karena biasanya orang mengatakan menggunakan objek pernapasan itu malah membingungkan karena biasanya kamu bilang keluar masuknya napas di hidung. Itu cari itu susah juga loh. Tapi sebetulnya anapanasati masuk keluarnya. Perhatian sebetulnya artinya kalau kamu napas itu oke, terutama diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan lihat ujung hidungmu di depan gitu. Lah kalau untuk orang barat, orang India oke, hidungnya panjang. Kalau kita ini repot cari hidungnya aja susah ya. Kamu gini-gini malah nggak bisa. Intinya cari satu objek. Objek yang paling gampang yang ada bergeraknya badan karena napas, karena itulah yang disebut anapana, right? Dan bukan udaranya, bukan napasnya, tapi keluar masuknya all the movement. Makanya masih saya itu menggunakan hara perut. Di Jepang juga dikatakan itu enggak tekstual karena enggak ada yang menggunakan di teks, tidak ada yang menggunakan perut. But it's absolutely fine. Kamu pilih sesuatu dan kita ikuti kemarin, kita coba mengikuti. Nah dengan demikian, jadi objeknya ini, objek Vipassananya napas, right? Waktu itu. Shamathanya menenangkan. Jadi kemarin yang saya katakan itu salah satu fungsi siapa kemarin kita bicarakan stabilitas, clarity, kejernihan, dan kelenturan. Badannya itu intinya posisi seperti apapun dibiasakan badan jangan jadi beban. Istilahnya badannya ini kamu parkir. Right? Posisi apapun. Makanya juga diajarkan kan dengan baringan gitu. Kamu bisa berbaring atau duduk. Gini. Kalau mau berbaring cuman please do it at night, it's okay gitu. Cuman khawatirnya kalau kalian ketiduran. Jadi misalnya kalau berbaringan, for me ya, tangannya misalnya kamu ke atas gini. Nah nanti kalau udah siap, kalau mau tidur, nah dibalik gini, you go. It's a nice way to sleep. Sebetulnya. Kalau terutama yang sukar tidurnya. Jadi dengan ini ada objeknya. Shamatha kita setuju lihat ini, kemudian nah di sini ada faktor mengingat berat karena Shamatha itu menenangkan, terus yang namanya sati upasthana itu kembali ke objeknya lagi. Kita kemarin juga membicarakan briefly about that, but I want to talk about something else. Lihat kembali ke objeknya. Jadi kadang-kadang kita kan ini nafas ya. Tahu-tahu kamu mikir, ini nanti siang makan apa ya? Atau ini semua begitu loh, kita selalu terperangah dengan hidangan dari Mahapajapati ini. Terus kalau kamu mengenal ini, terus kamu, bawa kembali ke napas, right? Geraknya napas. Terus kamu mikir, nah kamu merasa gagal kan? Karena ini malah bukan. Semakin banyak O-nya, itu kamu semakin sati, semakin semerti.
Karena that moment kamu ingat, oh, bahwa that moment ini akan terjadi. So, jangan bilang tujuan meditasi ini, tujuan semati baik sama vipassana itu untuk terus-menerus di sana, ini bukan. Right? Tujuan shamatha vipassana atau hampir semua meditasi Buddhis ini untuk menambah kapasitas untuk hadir. Right? Makanya kamu latihannya menambah kapasitas untuk hadir. Bisanya hadir. Lah bisanya hadir itu kalau kamu ingat, kamu lagi ngelencer, kamu balik kembali gitu. Jadi O-nya itu sebetulnya malah you doing fine. Semakin kamu banyak O-nya gitu. Oh, balik. Tapi lama-lama tambah kurang gitu. Karena kita sedikit banyak kebiasaannya begitu ada pikiran kita tanggapi, kita tolak atau right atau gini. Kali ini silahkan lewat saja gitu. Nah ini butuh latihan. Latihannya namanya Satipatthana dan sebagainya. Makanya O-nya ini sama pentingnya malah lebih penting. Karena pada waktu kamu kamu itu mindful, right? Kamu tuh ingat, ini begini. So don't worry. Kalau tujuannya juga bukan terus-menerus begini gitu. Nggak mungkin. Maka salah satu requirement-nya kemarin kita bicarakan adalah relax. Nah. Relax itu maksudnya gini loh. Kadang-kadang kita tidak merasa ya, tapi kadang-kadang kita rasakan misalnya di pundak gitu. Oh, ternyata masih bisa loh, you lose. Di wajah pun ternyata masih bisa. You let loose gitu, dikendorkan gitu. Ini untuk yang takut tubuhnya kerut gitu, itu it's a good exercise gitu. Apa just relaxing the face. Mengapa? Sekali lagi gitu. Sebab kalau kamu tegang unintentionally, the body itu perhatiannya di badan, maksudnya totally just let it go. Tapi masih punya subjek. Kemarin itu sesuatu yang luar biasa. Kita membicarakan tentang yang ada di dalam kita, the ultimate nature of our mind, right? Sebenarnya seperti apa gitu. Bahkan kita nggak boleh mengatakan our mind gitu, tapi the ultimate nature of mind. Artinya kesadaran itu bentuknya seperti apa. Ternyata yang kita katakan itu betul-betul bahwa dengan ini itu yang memungkinkan kita kesadaran itu kalau ada itu sifatnya siap selalu dan justru yang bisa menerangkan, yang memberi iluminasi, yang memberi terangnya segala sesuatu is that also gitu. Tanpa itu tidak cuman kita tidak bisa ngerti, lihat pun nggak bisa gitu. Kamu just to see it. So bisa lihat, terus bisa ngerti terang, clear, right? Prabha suara atau prakasya. Dan ini mempunyai sifat awareness dan empty. Artinya empty itu siaga, siap untuk apapun isinya, you get it there. Kemarin kita betul-betul ini luar biasa. Saya senang ya luar biasa. Dan kagum dengan kalian bisa membicarakan seperti itu. Termasuk ada gunung, kemudian nggak ada gunung lagi. Sekarang it's really, sekarang no problem understanding that. Mengerti itu sekarang sudah nggak susah kan. Artinya bahwa yang kita lihat ini fabrikasi dari pikiran kita mulai. Ya, semuanya gitu. Tapi bisa nembus di belakangnya. Yang ada apa? Color, shape, warna, dan bentuk. Warna dan bentuk bisa tembus lagi. Misalnya, itu kontennya kan.
Itu yang kita lihat lewat mata. Kemudian kita juga lihat seperti, tapi yang ada apanya yang kemarin kita membicarakan, belum terjawab, kita membicarakan mengenai stupa-stupa di Borobudur gitu, kesamaannya. Kita semua bilang ke dia, 72 stupa ini semua beda, jelas. Yang bikin beda, bentuknya kira-kira sama. Tapi kesamaannya apa? Semuanya hanya yang dialami. Nah, dialami mengatakan membicarakan mengenai yang paling dasar, mengenai sumber atau landasan yang dikatakan ini namanya yang landasan suhu, artinya semuanya yang kejadian, dan kita tahu bahwa kejadiannya ada di mana. Dharma Datu luasnya seberapa? Jelas melewati Medan, meskipun ini dari utara semua, everywhere. Sebab kalau kita sekarang kita pikirkan di dekat planet Pluto ada karang yang berputar-putar gini. Can you do that? You can. Makanya ini planet Pluto atau Jupiter. You go all the way up. Bisa-bisa. Tapi ternyata ketemu lagi sekarang yang kita pelajari itu kecil sekali. Ternyata billion galaksi seperti itu. Jadi betul-betul not nice. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang, right? Itu yang kita. Kalau nanti kemudian kita juga maha kasih, amazing, beautiful, maha tahu dan itu. Nah, sekarang kembali nih di bawah pohon jamu ini. Mengapa kesadaran seperti itu di bawah pohon jamu ini memungkinkan kamu untuk yang kemarin itu kita bicarakan secara konseptual, and it helps. Sebab kita tahu what is that. Ini Buddha kalau ditanya murid-muridnya selalu beliau, ya udahlah nanti kamu ngalami. Kamu mulai satu persatu. In that sense, dalam arti seperti itu, kita jauh lebih beruntung daripada murid-murid Buddha langsung. Murid-murid Buddha langsung itu hanya beberapa, mencapai arhat, no problem. Begitu you got it, you arhat. Definisi loh. Jadi pada waktu itu, kalau diterangkan mengenai Caturarya Satya, seperti kita katakan, 12 putaran, terus ngomong gitu, oh enggak, you arhat. Dengan mengenai konsep mengenai tidak adanya aku, bukan milikku, mengenai konsep yang selalu berubah-ubah, dan melalui konsep duka, kamu ngerti pemutaran roda dharma, dan you arhat. Jadi mungkin kalau ada ujian arhat, kita bisa lulus. Coba dari segi pengetahuan, cuma ya mungkin enggak. Tapi mungkin jelas enggak lah. Karena kita ngatasi juga enggak mampu. Masih kelihatannya keluar. Tapi dari segi intelektual mungkin we doing. Makanya yang kita kerjakan apa? Dari segi currency-nya. Right? Kita kerjakan dari segi pengumpulan daya berkahnya nih. Makanya pagi-pagi bangun belajar seperti itu, tujuannya hanya ingin jadi orang baik. Mudah-mudahan kita mengerjakan ini tidak hanya untuk kita. Ya, kita set your mind tiap pagi, bangun pagi pun semoga kita ini bisa lebih berguna buat orang lain. Selalu begitu. And then kamu kumpulkan currency-nya. Nah, ini loh yang dibutuhkan. Buddha terangkan, kamu butuh itu. Kamu butuh pengumpulan dua daya ini gitu untuk to get that eventually. Tapi yang menarik, meditasi yang di bawah pohon jamu itu beda sebetulnya dengan meditasi shamatha dan vipassana itu, dan juga beda dari jhana itu sendiri karena itu tidak ada objeknya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bahwa ternyata yang dituju ini justru sesuatu yang tidak berbentuk gitu. Hanya kebiasaan untuk yang kemarin
So kita bicarakan kebiasaan untuk tahu, itu kira-kira kita tahunya ada itu bagaimana gitu. Kita tahu, right? What did I say? Kita, kita tahu kalau kita tahu. Nah ternyata ini ada namanya nih. Kita tahu sendiri namanya swasamvedana atau swasamvedana. Dari segi itu, kemampuan kita tahu itu swa sendiri, right? Samvedana kita ketahuan itu sendiri, kebisanya tahu itu sendiri. Ini namanya swa samvedana. Ini loh yang bersifat clear, yang bersifat knowing, yang bersifat ini salah satu namanya. Nama lainnya yang namanya prakasha atau prabhaswara, clear light and all that. Ini sama nih. Barangnya sama, cuman dari sudut itu namanya swasamvedana. Yang in itself knowing gitu loh. Right? Makanya samadhi dalam swasamvedana ini disebut swasamvedana bhavana. Swasamvedana bhavana. Swasamvedana bhavana ini berarti yang akan kita rasakan bagaimana caranya kita melihat swasamvedana itu tidak objek loh. Tidak punya objek. Gitu. Nah, meditasi ini dasarnya dikembangkan juga di Tiongkok dan di India sesudah Gatavia Sutra ini, yaitu yang disebut awareness of awareness meditation, swasamvedana bhavana. Nah, ini jadi teknik meditasi ini malah sesudah Borobudur, sesudah Gandavyuha, sesudah di Tiongkok diterjemahkannya Avatamsaka Sutra, di India dikembangkannya Mahamudra, Dzogchen. Makanya kesamaannya dengan Zen, dengan the next stage of Buddha Dharma atau perkembangan yang terakhir mengenai Buddha Dharma yang luar biasa ini is going straight to your mind. Lihat the mind. Tidak lagi mengenai tingkah lakumu, tidak lagi mengenai ethics, ini given, you know that. Kamu tahu bagaimana seperti itu. Tapi perkembangan yang terakhir dalam Buddha Dharma itu adalah teknologi untuk direct know this world. Tapi ini teknologi bukan teknologi pengertian kita sekarang. Ternyata currency-nya teknologi itu masih kindness, masih compassion, masih knowledge, masih all that. Jadi high tech malah. Tapi currency-nya itu affective, bukan hanya physical, tapi affective, yang betul-betul menarikkan. Karena urusannya dengan mind. Jadi antara begitu. Ini mungkin kita bisa coba, tapi juga tadi pagi waktu saya udah dijemput, saya itu masih mikir, saya masih mencoba sketch, how do we, yang mana gitu. Ada dua approach. Yang satu itu kita, ini contohnya gini loh, swasamvedana ini. Bahwa meskipun, misalnya ya, kalian lihat beautiful sunrise. Beautiful. Misalnya ternyata bukit-bukit, apa namanya, yang kita lewat kemarin apa yang bukit-bukitnya? Yang kita lewat itu bukit-bukitnya itu gunung-gunungnya Brastagi.
Itu indah sekali loh, ya. Kita lewat di sana, ada sawahnya, ada begitu. Saya bayangkan itu kalau sunrise must be quite beautiful. Kecuali di sana banyak tali-tali dengan plastik ini untuk ngusir burung ini. Apa. Kalau kita bayangkan, kamu bayangkan, you see that beautiful sunrise. Pemusatan pikiranmu di mana? Di sunrise. Ya? Dan kamu bisa lihat tuh, sampai terkesima gitu. Kemudian saya tanya gitu, sesudah kamu lihat, perasaanmu gimana? Kamu mungkin bisa langsung ngomong, oh, ayam seneng. Lalu saya tanya, kok tahu? Harusnya kamu nggak tahu loh, karena kamu memusatkan perhatiannya di yang kamu lihat di sunrise gini. Tapi ternyata selalu ada di belakangnya. Meskipun kamu lihat itu selalu ada kesadaran di belakang ini. Gitu. Ini kesadaran ini always there. Tapi bukan ini, di belakangnya itu lagi nanti ada kemampuannya untuk lihat segalanya gitu. Tapi ini pun menarik loh. Sebab ternyata kesadaran kita ini lapis-lapis. Jadi pada waktu kita lihat gitu, saya nggak tanya tentang sunrise-nya loh. Saya tanya tentang emotional state-mu gitu loh. Gimana rasamu? Saya kira kamu nggak bisa, nanti dulu ya, saya rewind gitu. I can say, you didn't do that. Kamu langsung bisa ngomong. Pada waktu itu, yang mikir yang mana nih? Ini barengan loh. Right? Bukan sequential, barengan. Kamu lihat terus, kamu senang, and yet you could see what's going on in your mind. Who see it? Atau what see that? Apa yang melihat ini? Ini loh suasana wedana. Seperti ini. Di belakang semua. Dan bahkan nanti yang paling basic dari ini adalah ini kapasitas untuk melihat begini. Nah, saya pikir kita coba semacam itu ya. Jadi nanti tekniknya gini, kita masih pakai objek nih untuk sementara. Makanya tadi saya milih, kalian juga bisa milih dah. Ini ada dua approach ya. Yang approach kedua itu mungkin yang namanya awareness of awareness. Ya, swasam wedana bawana. Ini saya terangkan mengenai ini dulu dah. Caranya meditasi, kita kalau dulunya ada objek, dengan sengaja kita memilih objek, dan pikiran masih berseliweran ini. Makanya yang swasambedana ini sedikit lebih bukan sukar ya, sedikit lebih minta effort kita karena dengan dipikir gini kita mencoba merasakan apa tuh artinya sadar. Apa artinya sadar? Jadi dalam hal ini malah kita sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ini artinya betul-betul you just tanpa effort, tanpa apa, tapi pasti kamu masih sadar kok. Tapi bukan sebagai saya lihat ini, saya dengar ini gitu, cuman just doing that. Makanya agak lebih butuh perhatian sedikit dibanding dengan yang tadi. Ini satu yang namanya awareness of awareness, right? Swasambedana bawana ini. Yang kedua, tekniknya sama, tujuannya sama, tekniknya lain. Tekniknya berdasarkan kemarin. Kemarin kita shamatha, vipassana, kita tetap dengan nafas. Nafas itu kan bukan ini ya, geraknya badan gitu. Tapi
tetap, tapi pelan-pelan kita tinggalkan. Nah, tetap nih, perhatian tetap di nafas. Kamu masih tahu, kita coba lihat di belakangnya nih. Seperti apa keadaan emosi kita waktu ini? Misalnya, you look at your emotion. Ngantuk kah? Tapi bukan ganti loh. Kalau ganti itu scattering. Ya, kamu harus bisa tetap di nafas, tapi pelan-pelan kamu tinggalkan ininya jalan, kamu lihat. Nah, dua-dua teknik meditasi ini diajarkan dalam Buddha Dharma, tapi yang kedua ini sebetulnya sebagai transisi, tapi yang pertama yang namanya awareness of awareness itu mudahnya luar biasa, tapi sukarnya luar biasa. Artinya kita tidak berbuat apa-apa sama sekali. Juga tidak berubah. Mengapa? Dengan demikian, tapi kamu harus tetap senang loh. Joy, gini. Karena ini yang dirasakan oleh pemuda Siddhartha Gautama di bawah pohon jambu. Kamu boleh milih loh. Jadi yang kedua ini meditasi jambu, samadhi jambu. Atau yang pertama ini masih pakai objek, kalian bisa bayangkan, bisa bayangkan ya. Jadi tetap napas, pelan-pelan kita lihat, kita mulai tahu nih, oh pikiran kita seperti ini. Jadi detach daripada bilang Su Xianjing yang lagi samadhi, tapi samadhi itu sendiri gitu loh. Lihat gini. Dua-dua itu so nice. Once you get it, you're on the groove gitu ya. Ini really joy. Jauh lebih nyaman daripada merasakan nasi goreng yang paling enak gitu misalnya. The feeling is nice. Bukan ekstasi, bukan atau juga bukan anehnya yang kata yang digunakan itu malah orgasmik, tapi tanpa input sensual. Jadi very tenang, nice gitu. Kita nyoba sekali. Ini bukan kita pasti nggak akan sukses ya sekali gitu. Oh ya belum tentu deh, belum tentu. Setelah dengan currency kamu itu mumpung ini, iya ini loh, ini Mahapajapatinya ini kan luar biasa. Ini lebih powerful dari pohon jambu pasti, pasti dah. All this thing. Makanya yang mana? Kita coba yang kedua dah. Jadi sekarang intinya kita parkir badan, right? Kita tenangkan pikiran. Kemudian ini loh dikatakan, makanya di Chan atau di mana, effort ini malah ganggu. Because effort itu ada akunya masih gini. Kita mencoba menembus, how would it feel? Jadi rupa-rupanya semalam ini saya yang ingin jelaskan ya, menekankan yang kita bicarakan that we know now ya, itu bukan mengatakan Buddha itu hanya itu. Cuma yang kita katakan itu kalau yang disebut awakened mind itu that mind dengan punya that mind itu semuanya possible. Makanya bisa jadi diterangkan di Gandavya Sutra kan. Kalian bisa kemana-mana, bisa menjadikan apa-apa. Jadi betul-betul, dan itu bukan miracle lagi. Karena itu kemampuan kita masing-masing. Jadi ini ya, nanti kita pelan-pelan pertamanya
memperhatikan nafas. Sesudah we feel good, kita tetap nafas saja, tapi then just do nothing. Right? Badannya gitu, just do nothing ini sama sekali enggak melawan, enggak merespon, dan enggak cari sesuatu, right? Just stay in the thing, right? Tidak ada yang lebih mudah dari ini kan? Should we try? Ya, mungkin lampunya dimatiin bantu nih, mungkin. Nah, lucunya nanti kalau kita udah jagoan ini, malah mata kita terbuka loh nanti. Untuk mengatakan bahwa sebetulnya bukan in your mind gitu. Ini nanti sebetulnya bisa lewat yang namanya open channel itu. You can, tapi kita cuma punya sehari lagi besok ya. Atau 2 hari. But let's do it. Nggak apa-apa kita ngicipi. Should we do that? Ya. Yeah. Oke. Wah, ini cocok untuk tidur nih. Tapi hari ini kalian fresh semua loh. Kemarin 80% semua ngantuk. Tapi ya nggak apa-apa. Oke. Ini tidur sambil senyum juga nggak apa-apa. Ini tantangan ya, karena ini semua tantangan deh. Kita tidak pernah 24 menit pun tanpa gerak, ini nggak pernah. Right? Nggak pernah, kita ini kelabakan terus dalam hidup. Let's just try this one. Tapi gini, pertama set your motivation. Kita mengadakan ini, melatih ini supaya kita menjadi orang yang lebih bisa, sehingga kita akan berguna buat orang yang lebih banyak. Ini penting sekali. Sebab nanti yang ada, ini adalah motivasimu yang masih ada. Kemudian kita mulai memasukkan, mulai dengan seperti yang kita jalankan kemarin, mulai badannya relax dan anyway, I lead in the beginning, kemudian I let you go untuk 24 menit, ya tolong. Seperti suara yang masih mendengung, kebisaan kita untuk mendengarnya. Pikiran dan suara semuanya terjadi di Dharma Dhatu. Yang membuatnya terjadi adalah kebisaan kita untuk sadar. Kita duduk di sini mengadakan pelatihan tentang kesadaran ini. Semoga kita menjadi orang yang lebih bisa, lebih paham, lebih peduli, sehingga kita bisa berguna buat banyak orang. Motivasi ini mewarnai seluruh badan dan pikiran, melandasi semuanya untuk yang kita kerjakan. Kita mulai dengan mengatur tubuh sehingga tubuh bisa diparkirkan tanpa resisten sama sekali. Yang paling nyaman, sehingga kita bisa melupakan tubuh. Buatlah seperti gunung yang tidak perlu bergeming, kokoh. Biarkan napas seperti udara dengan secara alami keluar masuk, tanpa dipaksakan. Let it be. Napas akan keluar masuk dengan sendirinya. Motivation set,
napas set, badan set. The mind yang sekarang operasionalnya masih sebagai suatu kelanjutan dari hari ke hari yang selalu sibuk, kita pun akan melepaskan aktivitas dari kesadaran kita. Just let it be. Sesekali kita cek badan, terutama pundak. Jangan sampai tegang, kita lepaskan. Wajah, seluruh badan. Sambil mengatur seperti itu, kita tahu karena memang ada kesadaran yang memungkinkan kita untuk tahu itu semua. Tujuannya tidak usah dipikir, tapi kita akan ke sana. Jadi sekarang saya juga akan berhenti komentar ini. Please, dengan yang ada, dengan badan yang tenang, pikiran yang tidak bergeming sama sekali, tanpa usaha apapun, hadirkan kita atau kesadaran kita di saat ini dan di sini. Karena inilah sebetulnya yang disebut hidup. Oke? Thank you. Any comment? Questions? Berapa lama bisa tidur? What do you think, Erina? Saya lihat kau masih sharp sekali begini, it's nice. Pagi ini ya Om, Ya, gak ada rasa kantuk sedikit pun. you look that. Dan analoginya ya Om, kalau bisa diceritakan, biasanya Om ketika pagi gitu ya Om, suka banget ngantuk gitu ya. Kalau misal anggapannya ada di sebuah lapangan yang besar sekali, daunnya berserakan, pohonnya banyak, anginnya kencang Om. Jadi setiap kali yang dilakukan itu tuh oke, harus ngejar, maksudnya oke nih kayaknya masih berantakan banget nih, oke kalau gitu mau nyapu gitu biar bersih gitu ya Om. Atau oke harus diperhatikan daunnya aja yang apa namanya bertaburan gitu. But do nothing gitu kan. But always feels like doing something gitu kan Om. Betul. Selalu seperti itu gitu. Nah tapi yang kali ini ya Om ya, saya juga shock Om, kayak maksudnya kayak I cannot even feel my hand. Is that even my hand? Kayak selalu apa ya? Biasanya Om yang merasa tuh badan ini tuh beban gitu. Makanya tadi pas Om bilang badan ini bukan beban gitu. Karena kita selalu berpikir nanti kalau kaki sakit gimana ya, kalau misalnya telinganya gatel atau apa gitu. Ada aja Om gitu, dan itu memang terasa ketika lagi duduk gitu kan Om. Kali ini tuh bener-bener aneh juga ya Om, kayak nggak ada sama sekali Om. Kayak badan ini tuh ringan sekali, kayak bener-bener wow gitu. Kayak apa ya, ringan, tidak terasa, but it's there gitu loh. Dan istilahnya prasabdi, kelenturan. itu ya Om ya berarti ya. Something like that.
jika badan kamu merasa ringan, it's there tanpa resistant, lentur gitu namanya, prasakti. Dan dalam apa ya, bisa dirasakan gitu Om, kalau misalnya Om Beautiful. bilang mind gitu ya. Biasanya kan selalu mengarahnya tuh mind gitu, heart gitu, the body gitu kan. Tapi kali ini tuh it's everywhere gitu Om. Ketika Om misalnya oke, the mind gitu, ngomong tentang mind gitu ya. Saya tidak lagi mengallocate atau misalnya melocate itu, oh kalau gitu the mind try to be sharp gitu misalnya Om. Enggak lagi gitu loh Om. Maksudnya oke, the mind is everywhere gitu. Even di dalam ini semua gitu Om. Jadi rasanya tuh wah gitu, yang nyaman, tenang. Kayak kalau misalnya itu bisa dibahasakan ya Om ya, tapi pasti itu jauh sekali juga sih Om gitu. Jadi It's nice. wow gitu, wow. Ada joy kan? Ada Om, sampai tadi tuh pengen, oh iya, yes. I think it's appropriate. Yeah, go on. yang sampai tadi pun aneh banget, kayak pengen ketawa tapi I know it's not funny gitu, tapi it's just Beautiful. happy gitu Om. Maksudnya mungkin ngomongnya joy sih Om, bukan happy ya, kayak karena ada tamu yang di sini. Thank you so much Om. Thank you, Arina. That's nice. Tujuannya memang seperti itu. Nah, dikatakan itu yang the base of this life, you know. Itu joy, tenang, all that. Ini riak-riaknya ini akan kejadian. Karena tadi itu sebetulnya kita give ourselves big discount. Yaitu badan ini enggak kita urus. Right? Mind enggak kita urus. Big discount. Yang ada joy, peace, everything. Tapi nanti kita harus ngurusin ini. We have to bring this back. Tapi kalau ini we bring this back, landasannya seperti itu, it's easier. Ini tetap tiada, dan juga kamu tahu bahwa itu hanya all the thing. Siapa lagi? Silakan. Iya, mari. Gini Om, tadi yang dirasakan memang satu ketenangan yang luar biasa ya. Nggak ada rasa ngantuk, tapi pada saat sudah tenang memang ada dirasa, misalnya pikiran muncul apa. Tapi nggak maksudnya nggak dihiraukan, dia muncul hilang. Tapi memang yang saya pegang itu bahwa hanya hadir, tahu. Ada saat-saat nanti dia tenang sama sekali seperti nggak ada. Tapi nanti beberapa saat muncul lagi pikiran. Dan ada misalnya beberapa pikiran menyuruh pikiran yang lain diam. Nanti diam. Tapi tahu gitu. Cuma tahu gitu kan. Dan untuk rasa badan ada juga rasa memang bernafas tapi nggak dipegang gitu. Tahu aja gitu. Beautiful. Ada rasa-rasa tenang, lalu hilang, kadang muncul pikiran, lalu tenang lagi. Apa rasanya itu memang seperti itu? Beautiful. So memang kita pasti rasanya lain-lain dia, dan juga mendeskripsikan rasa itu susah juga ya dideskripsikan. Jadi untuk bisa rasakan, tapi bisa bayangkan kalau rasanya seperti ini, ya itu untuk bisa betul-betul itu sebetulnya pikirannya lebih tajam loh dengan rasa seperti itu kalau kita mau gunakan. Tapi dalam sesi ini kita milih untuk tidak gunakan gitu. Nah, tapi ini memang nantinya yang tahu, makanya untuk bisa terusannya itu nanti kan gitu. Yang ada itu sebetulnya apa gitu. Gitu. Hanya bisa lewat seperti ini kan ya.
sebetulnya. Beautiful. Jadi bisa kan ya tanpa kerja apa-apa itu sebenarnya bisa. Yang saya katakan gitu. Ini diskonnya banyak kita ini. Badannya, pikiran kita nggak urus gitu. Tapi ternyata di bawahnya swasamvedana ini yang istilahnya ini atau cahaya ini tadi itu suatu yang indah memang. Nah, anehnya nih, teknik tantra ini dengan usaha tertentu yang dituju ini. Jadi kita nggak usah tantra, nggak usah. Ini yang dituju itu sebab ini bisa diterangkan melalui fisiologi kosmologi yang mengenai prana. Jadi dikatakan apa yang terjadi, kita dikatakan punya 3 nadi gitu. Jadi semuanya itu harusnya lewat central channel. Tapi di kanan kirinya ini ada yang merah dan biru. Yang penolakan dan ketertarikan ini semua. Terus ada yang namanya cakra. Tekniknya di tantra ini high teknologi juga karena itu dasarnya tantra India, right? Tantra Hindu. Lalu diadapted oleh Buddhis itu dibayangkan dan mereka bisa, rupa-rupanya bisa sekali. Saya nggak pernah coba ini, yaitu memaksakan perananya masuk di central channel. Right. Dengan dimasuknya di central channel, yang kanan kiri ini nyapangnya kemana-mana. Ini untuk emosi, untuk perasaan segala macam. Jadi dimasukkan ke central channel. Kalau misal channel rasanya seperti yang Su katakan, nice, tapi karena nggak ada kelapakannya di sini gitu. Nah, dengan demikian mulainya kita lalu digunakan dengan beberapa teknik tantra, yaitu kalau betul-betul ini MT, ya ini MT, ini terus kita masih menganalisa ini harusnya bisa kita kemana-mana, hadir di mana-mana, karena ternyata sama. Kita lihat bunga ini, kemudian mata kita tutup, bunganya masih kelihatan kan? Ya, masih tetap kelihatan. Tetap sama. Dan kualitasnya juga nggak beda. Waktu lihat atau waktu tutup, itu kesamaannya itu hanya pengalaman gitu. Makanya pengalamannya ini disebarkan kemana-mana, tujuannya itu membabat yang namanya saya. Kalau saat itu suhu tidak ada, tentunya tidak akan ada pilihan. Ini ditolak, ini dipilih, ya kan? Hadir saja kan? Kan nggak perlu milih ternyata. Dan nggak perlu bandingkan. Ini loh, ngatasi klesha. Jadi, menurut suhu kleshanya hilang atau enggak? Nggak ada konsep itu lagi, iya, betul. Cuma tahu gitu aja. Betul. Jadi ternyata yang namanya klesha tidak perlu dihilangkan, hilang sendiri kan, nggak muncul. Klesha mana bisa dihilangkan? Itu mind. Ya, keinginan. Emosi is part of us. Makanya kata-kata itu sebetulnya misleading. Lalu kita berusaha membuang klesha. Makanya diterjemahkan kekotoran batin itu tidak cocok sama sekali. Sama sekali tidak cocok. Karena yang ada mengganggu kan. Lah kalau ini kan enggak ganggu. Muncul aja tidak kan. So nice. Ini loh tujuannya. Jadi kita punya kemampuan. Ini makanya
kita bayangkan kalau operasionalnya begini terus nih, tiap saat, tiap hari. Nah ini katanya, makanya beliau-beliau itu senyum terus. Artinya apa? It's okay gitu. Badan ini masih sakit, masih menjadi tua begitu. Buat beliau it's okay. Wah, terima kasih Su. That's very nice.